Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran anatomi fisiologi, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ ginjal. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi, tubuh kita itu memiliki organ-organ penting seperti paru, hati, ginjal, dan kulit yang disebut dengan sistem ekskresi, ya. Jadi, fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah untuk melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh. Nah, tubuh kita dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, di dalam sistem ekskresi tubuh, kita, ginjal berfungsi menyaring zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hepar atau dari hati. Nah, organ ginjal ini juga berfungsi mengolah zat-zat beracun tersebut menjadi cairan yang bernama urin. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan ya? Nah, urin ini kemudian disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, secara singkat ginjal ini juga berfungsi untuk membuang gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur hemostasis atau keseimbangan kadar garam, asam, dan basa di dalam tubuh. Baik, sebelumnya, tahukah kalian bahwa setiap sel darah melewati ginjal 300 kali setiap harinya? Kemudian setiap sel nefron membersihkan seluruh darah kita setiap 45 menit. Dan setiap hari sel nefron ginjal kita mengirimkan 6 cup urin ke kantong kemih, kemudian disalurkan melalui uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi ginjal. Ya, letak dan tampilannya. Jadi ginjal itu terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal ya, sebelah kiri dan kanan. Jadi dia ada dua. Nah, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, dibungkus lapisan lemak, dan di belakang peritoneum. Kalau kalian lihat di sini, ini posisinya di tengah ya, di belakang tulang belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian ginjal itu berjumlah 2 buah, beratnya kurang lebih 150 gram ya, dan memiliki panjang 5 sampai 7,5 cm. Nah, tebalnya juga 2,5 sampai 3 cm. Bentuknya seperti biji kacang. Ya, kalau kalian lihat kacang merah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sisi dalam itu hilum atau cekung, kemudian itu sebagai tempat masuk dan keluarnya pembuluh-pembuluh ginjal. Ya, di dalam situ ada nefron, kemudian di dalam situ juga ada vaskulernya, seperti itu ya. Nah, ginjal dilapisi atau lapisan-lapisan dari ginjal itu ada kapsul adiposa dan bagian dalam namanya kapsul renalis. Kemudian struktur ginjal bila dibuat irisan panjang dari medial ke lateral ya, dibelah menjadi kanan dan kiri, itu korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam. Nah, korteks itu bagian luar ya, bagian atas, bagian penampang paling luar ya. Jadi tampilannya itu agak pucat. Terdapat corpusculi renalis, kemudian tubuli contorti, dan permulaan tubulus collectus. Kalau bicara tubuli itu artinya kita berbicara tentang saluran ya, saluran yang berbentuk bulat atau istilahnya seperti batang atau tabung ya. Kemudian ada medula bagian dalam. Dia terdiri dari bangunan berbentuk piramid, disebut piramid renalis ya. Ujung piramid akan menjadi collix minor. Nah, kemudian bergabung menjadi collix mayor. Nah, collix mayor itu bergabung menjadi pelvis renalis. Nah, ini dia ya. Pelvis renalis ini kumpulan dari beberapa collix mayor yang berlanjut sebagai ureter. Jadi ini pangkal dari ureter, saluran
untuk membawa urin berbentuk sekunder. Kemudian pada medula ditempati ansa handle ya, atau ansa hand. Sebagian pars descendens dan pars ascendens tubulus handle. Sebagian besar tubulus collectus. Nah, di dalam sistem ginjal, organ ginjal itu dilengkapi dengan vaskularisasi atau sistem peredaran darah. Ada apa saja di dalamnya? Kita lihat di sini. Ini adalah bentuk penampang ginjal ketika dilakukan pembelahan secara lateral ya. Nah, yang kalian lihat ada merah, ada biru, ini merupakan vaskularisasinya atau sistem peredaran darahnya yang ada di dalam ginjal, di mana darah atau cairan-cairan plasma yang ada di dalam darah itu yang diklinkan di dalam ginjal ya. Ada pena intrabular, ada arteri intrabular, ada pena arkut ya, arteri arkut, interlobar dan lain sebagainya. Ini posisinya kalian bisa lihat ya. Kemudian nah, ini proses masuknya arteri dan pena di dalam organ ginjal. Jadi pertama dari renal arteri, kemudian ke lobar arteri, interlobar arteri, arkut arteri, interlobular arteri, intralobular arteri, kemudian masuk ke afren, arteriol, kemudian afren arteriol, kemudian vasa recta. Itu untuk yang arteri. Kemudian untuk yang vena atau pembuluh balik itu di stellate pena, kemudian interlobal pena, kemudian pena arkut, kemudian interlobar dan renal pena. Nah, di dalam ginjal itu terdapat jutaan nefron. Jadi secara makroskopis ginjal itu terdiri dari nefron-nefron yang berjumlah kurang lebih 2,4 juta masing-masing ya, kanan dan kirinya. Nah, nefron terdiri dari glomerulus di mana terjadi proses filtrasi pertama, kemudian ada tubulus. Nah, di mana cairan filtrasi ini diubah menjadi urin. Nefron secara morfologis ada dua macam nefron. Ada nefron kortikal dan ada nefron juxtamedulari. Nefron kortikal terdiri di sepertiga atau 2/3 bagian luar korteks dari ginjal, kurang lebih 85% jumlah nefron itu mempunyai lobe handle pendek, dikelilingi kapiler ya, dikelilingi pembuluh darah yang disebut vertibular kapiler. Kemudian nefron juxtamedulari itu dekat ke arah medula, dekat ke bagian dalam ya, kurang lebih 15% dari nefron, dan glomerulus ini lebih besar ya, lobe handle-nya lebih panjang, dikelilingi kapiler peritubulus yang disebut vasa recta. Aliran darah pada nefron ya. Nah, aliran darah yang dari luar atau pada korteks dibanding dengan bagian dalam atau medula itu perbandingannya 9:1. Nah, aliran darah medula itu lebih lambat. Medular nefron berfungsi sebagai pemekatan ya, atau pekat komposisi urinnya. Nah, kemudian medular nefron itu mensekresi renin ya, enzim renin. Nah, endotel kapiler nefron pada bagian luar kortikal itu mensekresi eritropoietin. Nah, setelah nefron yang pertama masuk ke dalam jaringan nefron itu adalah glomerulus ya. Jadi renalis memvaskularisasi ginjal setelah bercabang yang akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arteriol afren. Ya, jadi darah masuk pertama kali untuk dilakukan cleansing itu pada bagian glomerulus. Nah, setelah itu dia memasuki tubulus yang mengalami invagensesi yang disebut capsula Bowman dan membentuk kapiler. Bentuk glomerulus seperti ini, dia seperti kepala ya, namanya di sini capsula Bowman. Capsula Bowman dan kapiler ini disebut glomerulus. Kemudian kapiler ini meninggalkan
glomerulus dan membentuk arteriole efren. Arteriole efren ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Nah, jadi setelah masuk glomerulus, kemudian kapiler ini beralih ke sebelahnya ke tubulus. Jadi ada beberapa tubulus di dalam nefron ya. Yang pertama setelah glomerulus itu ada tubulus proksimal, kemudian tubulus distal ya, collecting duct, dan di sini ada lengkung Henle. Nah, setelah mengalami filtrasi, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses ya di tubulus tadi yang sudah saya sebutkan maksudnya. Yang pertama tubulus proksimal menampung hasil filtrasi dari glomerulus, dia berkelok yang disebut tubulus contortus proximalis. Nah, kemudian setelah itu masuk di lobe of Henle. Jadi kelanjutan tubulus proximalis tidak berkelok, terdiri dari pars descendens, dibagi bagian tebal dan tipis, kemudian pars ascendens, dibagi dua bagian tebal dan tipis, kemudian ansa Henle, pertemuan pars ascendens dan descendens yang berupa lengkungan. Jadi dia posisinya yang paling panjang, yang paling bawah, dan arahnya menjorok ke bagian dalam ya, bagian medula. Kemudian tubulus ginjal, tubulus distalis, berkelok dan berakhir menjadi tubulus arcuatus yang bermuara ke dalam tubulus collectivus. Dia bergabung menjadi ductus papillaris bellini dan menjadi calyx minor. Kemudian aparatus justa glomerulus merupakan sel ginjal yang menghasilkan enzim renin ya. Sel ini terdapat pada epitel tunik, media arteriole afferent, dan di tempat arteriole ini memasuki glomerulus. Jadi seperti ini. Nah, ini darah dengan bahan yang akan difiltrasi di dalam glomerulus, dia masuk gitu ya, kemudian terjadi difusi atau terjadi filtrasi di dalam nefron seperti itu. Nah, ampas atau air seni di dalam kandung kemih ini dia tertampung dan masuk ke dalam tubulus. Kemudian untuk darah yang sudah bersih yang ada di dalam vaskular itu akan keluar ke arteriol. Nah, fisiologi ginjal. Oke, fungsi ginjal ini secara umum mengendalikan keseimbangan dengan cara mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam dan basa, kemudian turut mengatur proses tekanan darah. Jadi untuk kalian atau teman-teman yang ada riwayat hipertensi, ini juga sangat berkaitan dengan fungsi dari organ ginjalnya. Kemudian fungsi ginjal juga itu bisa sebagai erythropoietic system. Mekanisme dasar fungsi ginjal itu pada dasarnya fungsi utamanya ialah membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Dengan cara apa? Ada 3 cara utama ya. Ada bagian filtrasi, ya itu di bagian glomerulus tadi, kemudian ada reabsorpsi, itu di bagian tubulus distal dan lain sebagainya. Kemudian ada sekresi dan sintesa. Nah, ini untuk filtrasi dia di bagian glomerulus ya. Darah masuk dari arteri efren seperti itu, masuk di dalam kapsul Bowman ya. Kemudian setelah dari glomerulus masuk untuk difiltrasi, kemudian direabsorpsi di tubulus contortus proximal, direabsorpsi lagi di tubulus contortus distal, direabsorpsi H2O-nya, kemudian masuk di tubulus yang menghubungkan dengan nefron lain. Setelah itu untuk reabsorpsi dan sekresi di lengkung Henle, kemudian berlanjut proses augmentasi di ductus collectivus, kemudian ke pelvis renalis untuk diteruskan ke ureter dan disimpan di dalam kandung kemih untuk hasil urin sekundernya. Yang pertama filtrasi ya, ini tadi filtrasi di glomerulus berlangsung melalui 3 lapisan sel. Ada lapisan sel endotel kapiler, ada membran basalis, dan ada lapisan epitel kapsul Bowman. Nah, kita bisa lihat di sini ada arteriole afferent, ada arteriole efferent. Ya, afferent ini masuk, yang efferent ini keluar. Nah, masuk di dalam kapsul Bowman, kemudian difiltrasi di dalam glomeruli capillary. Setelah dari sini
kemudian dilanjutkan dengan proses reabsorpsi. Jadi tekanan filtrasi sama dengan tekanan glomerulus, ya, yaitu tekanan osmotik ditambah dengan tekanan intrarenal. Jadi tekanan cairan atau darah yang masuk ke dalam nefron, utamanya di bagian glomerulus. Contohnya ya, 60 mm raksa itu dikurang 30 mm raksa ditambah tekanan intrarenalnya ada 18 mm raksa. Jadi untuk tekanan filtrasi yang terjadi adalah 10 mm raksa. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh ya pada filtrasi glomerulus. Jadi tidak untuk proses kelancaran dari proses filtrasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada antara lain aliran darah ke ginjal, kemudian konsentrit atau jumlah dari arterial afferentnya, kemudian jumlah juga atau karakteristik dari arterial afferentnya, kemudian ada terjadi rangsangan simpatis, kemudian tekanan darahnya, tekanan intrakapsuler, konsentrasi dari protein plasmanya, kemudian luas protein plasmanya, dan permeabilitas dari membran tersebut. Nah, reabsorpsi, kemudian kita masuk ke bagian tubulus di sini ya, artinya reabsorpsi penyerapan kembali, maksudnya reabsorpsi penyerapan kembali zat-zat mineral yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya, masih bisa dinutrisi, masih bisa digunakan kembali oleh tubuh. Nah, mekanismenya itu transport aktif perlu carrier dan perlu energi. Kemudian transport pasif itu gradien kadar dan gradien listrik. Jadi zat-zat yang direabsorpsi aktif itu contohnya glukosa ya, asam amino, natrium, kalium. Kemudian permeabilitas urea itu lebih kecil daripada air. Jadi banyak urea di dalam air urin kita. Karena memang urea itu adalah bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan ketika itu jumlahnya banyak akan bersifat toksik ya. Kemudian ada kreatinin, ada insulin, ada mannitol permeabilitas itu sama dengan 0. Jadi 100% terdapat di dalam urin. Itu tidak bisa direabsorpsi kembali. Nah, reabsorpsi dan sekresi pada berbagai lumen tubuli ya. Untuk tubulus proximalis itu reabsorpsi dan sekresinya ada glukosa. Kemudian ada asam amino atau protein ya, 100% direabsorpsi atau ditarik kembali. Kemudian ada air, ada natrium, klorida, kalium itu 80%-nya direabsorpsi kembali. Kemudian ada pars descendens atau lobe handle itu sangat permeable ya. Kemudian ada pars ascendens itu tidak permeable terhadap air dan dapat reabsorpsi aktifnya hanya pada natrium dan klorida. Nah, di tubulus distalis yang direabsorpsi dan disekresi kembali itu permeabilitas air, tetapi tergantung dengan ADH-nya. Kemudian ada natrium klorida yang direabsorpsi aktif dan mensekresi H+, K+, dan NH3. Nah, jadi secara singkat urin terbentuk melalui 3 tahap ya. Yang pertama itu secara filtrasi, kemudian secara reabsorpsi, dan secara sekresi atau argumentasi. Nah, secara filtrasi apa yang clean di dalam glomerulus gitu ya? Ada H2O, ada salt, ada HCO3, ada H+, urea, glukosa, asam amino, dan berbagai kandungan obat begitu. Kemudian untuk tubulus proksimal ya, ini posisinya dia untuk tubulus proksimal dan tubulus distal itu di bagian permukaan, di bagian atas dari nefron ya, di bagian korteks. Nah, untuk yang lengkung Henle itu berada di bagian medula ya, bagian medula luar dan bagian medula dalam. Oke, untuk tubulus proksimal apa yang difilter atau apa yang direabsorpsi itu HCO3, NaCl, H2O, nutrien, dan kalium. Sama halnya seperti tubulus distal. Oke, untuk yang lengkung Henle itu dia transport pasif terhadap H2O. Sama transport pasif juga terhadap NaCl, kemudian transport aktif terhadap NaCl. Nah, untuk yang tubulus distal, untuk aktif transportnya itu NaCl, kalium, H+ ya. Dan tubulus pengumpul
Jadi dia pasif transport terhadap urea dan H2O. Kemudian diteruskan ke saluran ureter ya, untuk ditampung di kandung kemih. Nah, proses pembentukan urin selanjutnya ini mulai dari darah ya, masuk di afran, masuk ke glomerulus ya, melalui kapsul Bowman, melewati kapsul Bowman terjadi filtrasi di situ, Malpighi ya. Kemudian masuk ke dalam tubulus proksimal dan lengkung Henle. Di sini terjadi urin primer ya, artinya masih ada tahapan yang atau zat-zat lain yang masih bisa direabsorpsi kembali. Jadi setelah dari tubulus proksimal masuk ke tubulus distal. Di sini terjadi reabsorpsi juga yang menghasilkan buangan yang dinamakan urin sekunder. Dari tubulus distal itu terjadi augmentasi dan akhirnya terjadi urin normal atau urin yang sudah siap untuk ditampung di dalam kandung kemih. Nah, dari tubulus distal ini ke sumsum ginjal, kemudian ke tubulus pengumpul, masuk ke rongga ginjal atau pelvis renalis, diteruskan ke ureter, masuk ke kandung kemih dan ke uretra, kemudian dibuang urin tersebut. Nah, transport ion pada tubuli ya, itu ada Cl, ada K, ada HCO3 dan ada H+. Cl min itu reabsorpsi pada lobe Henle tebal yaitu tubulus proksimal. Kemudian K itu disekresi pada tubulus distal. Kemudian HCO3 direabsorpsi dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk HCO3. Kemudian H+ disekresi aktif pada tubulus proksimal bagian distal. Nah, urea difiltrasi sempurna direabsorpsi 40-50%. Jadi selain urea ada kreatinin dan ada inulin. Kreatininnya difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi, disekresi di tubulus proksimal. Kemudian inulin ini difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi dan tidak disekresi juga. Kemudian proses clearance ya. Clearance suatu zat itu sama dengan jumlah mililiter plasma yang dibersihkan oleh kedua ginjal dari zat tersebut di dalam kurun waktu 1 menit ya, atau 60 second. Nah, clearance zat X itu sama dengan kadar zat X dalam urin dikali jumlah urin dibagi kadar zat X di dalam plasma. Nah, kemudian ada creatinine clearance, itu kadar kreatinin dalam urin dikali jumlah urin dibagi kadar kreatinin dalam plasma. Jadi normalnya laki-laki itu 98 sampai 156 cc per menit, dan untuk wanita itu 95 sampai 160 cc per menitnya. Iya, baik, itu tadi penjelasan kita tentang proses dari ekskresi manusia atau proses terbentuknya urin melalui organ ginjal. Nah, untuk itu setelah ini kalian bisa membuat rangkuman dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan di atas atau sudah Ibu jelaskan tadi dengan menggunakan metode Petaminda. Jadi rangkumannya boleh dikembangkan dengan menambahkan materi-materi dari sumber lain ya. Misalkan dari buku ajar, kemudian dari Google Scholar, dari jurnal yang sudah kalian baca ya. Kemudian tugasnya kalian buat di kertas A4, ditulis tangan. Nah, silakan ditambahkan gambar-gambar atau ilustrasi yang menarik di dalam Petamindanya. Kemudian nanti difoto dan dikumpulkan di classroom. Baik, anak-anak, itu tadi pembahasan kita terkait dengan materi sistem ekskresi ginjal ya, anatomi fisiologi dari ginjal dan proses terbentuknya urin. Nah, jika ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi di Google Classroom. Jadi, terima kasih atas perhatiannya, jaga semangat belajarnya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat belajar kalian, dan motivasi kalian untuk belajar tetap dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan. Baik, itu tadi, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.